wong Jawa gak oleh Jawa sentris, wong Jawa aku. Yang penting output saya baik, enggak kan begitu. Kalau saya ayam, biarin saya jadi ayam. Yang penting saya memberi kebaikan kepada kamu. Tapi saya jangan disuruh berubah menjadi bukan ayam. Gado-gado harus benar kubisnya, lontongnya, kacangnya harus benar-benar kacang. Sunda harus benar Sunda. Supaya kamu bisa mengkritisi Bhinneka Tunggal Ika. Kamu tidak pura-pura dengan Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang saya tanya, Bhinneka artinya apa? Beraneka ragam, macam-macam. Tunggal, Ika, itu Bhinneka, Iko, ya. Pemahaman resminya begitu. Anda tahu nggak kalau Iko itu maksudnya seperti yang beliau maksudkan? Ika itu Iko. Jadi Bhinneka Ika Tunggal. Logikanya begitu. Oke. Itu berasal dari mana kalimat itu diambil? Bhinneka Tunggal Ika. Menurut Anda Iko. Ada yang punya pendapat lain. Ika itu artinya apa? Dua menyatu. Kalau tunggal. Ada yang bilang Eka, ada Eka, Dwi gitu ya. Tapi itu Ika. Ika menjual, mendalam. Apa mas? Ika kan sudah kedua. Kalau Eka mungkin memang satu kan. Kalau Ika? Ika kan berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jua itu. Oh, Ika itu jua. Ya, jua itu kan mendalam kan. Ika itu penegasan. Ika itu penegasan. Nah ini perlu nih PKI ngomong dulu. Dan. Ini Islam Sunda indah sekali ya. Singkatannya ISIS. Saya orang Jawa Timur tidak setuju ISIS mergongkok. Saya punya telusuran ya. Kenapa setiap kita bicara Jawa, Sunda, Nusantara itu selalu membingungkan? Karena ternyata misalnya gini, pada abad keempat di Ciamis belum tentu Sunda loh. Karena belum ada itu istilah Sunda. Nah, ada namanya Galuh. Nah, Galuh ini yang menamakan bukan orang Ciamis. Itu ada orang India mencari emas, ya, singgahlah di pelabuhan sanalah. Terus kata orang India ini masyarakatnya galuh sekali. Nanya orang Ciamis itu, naon jang galuh teh? Itu loh, galuh itu kalau bahasa simbolnya perak. Perak itu simbol kebijaksanaan. Ini masih ini perak, bijaksana. Nah, kalau di ini kan damai, salam. Itu abad keempat. Nah, terus nanya lagi orang Ciamis itu, damai itu apa? Bingung. Karena di Ciamis atau Sunda lah, katakanlah gitu, tidak ada kosakata damai. Kenapa tidak ada kosakata damai? Karena nggak pernah perang. Kenapa nggak pernah perang? Karena subur. Ya surga itu ya Ciamis itu. Gitu loh. Jadi Nabi Muhammad adanya agama Islam kan itu abad ke-7. Nah, Islam salam abad ke-4 sudah ada di Ciamis. Berarti makanya kenapa orang-orang Sunda itu mau menerima Islam? Loh, orang udah pernah ada kok. Begitu juga istilah Sunda. Sunda itu bukan yang menamakan Sunda itu bukan orang Sunda. Begitu juga Jawa. Jawa itu adalah keadaban. Keadaban. Sunda juga sama. Dan siapa yang memberi nama keadaban itu? Ya orang-orang luar juga. Jadi kan gini, Nusantara itu surga. Karena surga tidak ada benar salah. Surga selalu menikmati keindahan, kemakmuran. Ibaratnya gini. Kenapa agama-agama dari luar itu selalu bicara hukum?
halal haram, ya toh? Karena di Nusantara itu subur, ya toh? Misalnya gini, ada 10 telur, konsumennya ada 5. Nah kalau di Timur Tengah misalnya ya, ada 10 telur, konsumennya 20, pasti ribut. Karena ribut, supaya jangan ribut, perlu aturan. Jadi orang Sunda itu nggak perlu aturan. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu tadi. Jadi dulu itu ya, karena subur, maka misalnya orang Ciamis nggak perlu ke Jombang cari makanan, nggak perlu. Orang Jombang nggak perlu ke Ciamis cari makanan. Maka orang Sunda ya dia di surga terus. Orang Jombang juga sama, di Jombang aja. Jadi logika Nusantara, Jawa, sebutan Sunda itu cara pandang orang luar sebenarnya. Nah, istilah Bhinneka Tunggal Ika itu, nah, kan itu istilah itu abad setelah menuju keruntuhan Majapahit, Pajajaran, yang kedatangan konsep imperium. Anda nggak boleh kaget, tokoh PKI selalu hebat. Misalnya, di Sunda, di Jawa, dulu di Nusantara itu tidak ada yang namanya poligami. Tidak ada. Karena bangsa Nusantara adalah penganut monoteis, dalam arti yang sesungguhnya monoteis. Apa monoteis kalau menurut Quran? Orang yang selamat itu yang berserah diri sama hukum alam. Nah, orang Sunda itu, orang Jombang itu nggak mau menyebut semesta alam ini Allah ke, Tuhan ke. Karena apa? Tewaas kata orang Sunda. Nggak berani. Nggak tega. Bayangkan yang semesta alam itu kok bisa dijangkau oleh Allah, oleh apa? Nah, berarti kita nggak usah bingung dengan istilah Jawa, Sunda, Nusantara gitu loh. Dengan demikian tadi yang Jawa sama Sunda peduli amat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Orang dari dulu kita itu udah mesra. Tidak ada yang satu menguasai yang lain. Kita sampai sekarang dikuasai oleh lain, asing. Itu aja. Termasuk konsep kan udah benar. Nih, itu saya heran tuh, yang mengaku-ngaku nasionalis, ya, nggak paham Pancasila. Jelas di kita itu, kalau mencari pengelola, patih kalau menurut Cak Nun, itu kan harus yang memilih orang yang terampil, harus yang lebih bijak dong. Masa diumbar, suruh milih petani apa segala macam, suruh milih. Loh, petani ya petani. Jadi Bhinneka Tunggal Ikanya. Yang mendasar dulu. Nah, justru dengan dipilih oleh oleh awam, ya, umat itu awam sama dengan bodoh. Ini sebenarnya nggak ada hubungannya dengan balik. Karena gini, ini yang mendasar. Kalau pemilihan langsung itu pasti penyeragaman selera. Makanya dibentuk dulu melalui media televisi apa segala macam, supaya banal cara memilihnya. Bukan dengan yang dipimpin oleh hikmah, bukan orang yang berhikmah, yang berilmu kayak Cak Nun. Gitu. Oke. Jadi teman-teman sekalian, ini Dadang mau sampai kemana aja? Anda semua mau lempengin dulu. Ini Tunggal Ika ini salah semua. Saya ikut dosa saya. Karena ini jadi nggak karu-karuan. Saya tidak wajib, tapi saya bertanggung jawab atas ilmu ini. Jadi begini, itu berasal dari kitab Sota Soma, Kakawin bait 149. Itu bait terakhir. Itu Buddha Siwa Tunggal.
yaitu yang artinya itu. Yang keempat bunyinya Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Itu bunyinya begitu, tulisannya masih ada sampai sekarang. Jadi kalau di Jawa itu bunyinya adalah Bhinneka itu beraneka ragam. Bhinneka tunggal, tunggal itu padu. Tidak bisa dipisahkan satu dan lain. Kalau dipisahkan jadi rusak. Sepertinya padunya kita dengan tubuh kita, roh dengan badan kita, itu tunggal. Ditanya, ini juga saya. Ternyata saya adalah roh saya. Tunggu dulu mas, ini ilmu mas, saya minta kampung lagi. Serius saya ini. Diam. Ini orang berilmu. Udah diam aja dulu, udah stop dulu, udah stop. Kami ngerokok aja be. Ini salah dosa kita ini ilmu. Saya kalau ilmu marah saya mas. Serius saya, karena dunia akhirat ini. Bhinneka Tunggal Ika. Ika adalah satu. Berbeda-beda. Kalau di Batak maragam-ragam. Manunggal menjadi satu. Contohnya beraneka organ tubuh, manunggal jadi satu, disebut hanya Wardi Cak Nun. Beraneka ragam itu manunggal menjadi Cak Nun. Beraneka ragam alam semesta ini hanyalah Allah saja. Tapi tanyakan Allah dengan Muhammad, apa bedanya? Dia tunggal. Siwa dan Buddha adalah tunggal. Jadi kalau salah pemahaman, salah semua. Dari ini dijadikan semboyan, pada itu adalah filsafat gotong royong. Sesungguhnya kalau di Undang-Undang 45 dinyatakan bersemboyan Bhinneka Tunggal, itu bukan semboyan. Insya Allah karena saya ada bahasa tunggal di Tripalak Tunggalistik, saya akan bertanggung jawab ilmu ini. Artinya mengkono, jadi Buddha dan Siwa adalah tunggal, padu di antara keduanya. Rasa dan bentuk jeruk tunggal. Ketika dipisahkan bukan jeruk lagi. Nah itulah mungkin seperti Cak Nun. Jadi Ika tetap satu, itu Eka. Bhinneka Tunggal Eka. Tunggal tetap tunggal. Demikian dari saya, kurang lebihnya itu bunyinya di kitab Sota Soma 149 bait terakhir. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Berbeda-beda manunggal dari satu. Di antara tidak ada kebenaran yang mendua. Kebenaran tetap satu, yaitu punya Allah SWT. Terima kasih. Oke Mas Wardi, saya juga punya, tidak wajib tapi saya merasa perlu. Jadi sampean kalau kepada Allah itu 100%, tapi kalau kepada ilmu sampean 99%. Kalau sampean 100% dan Anda dari tadi bersikap 100% kepada yang Anda pahami, berarti Anda sudah mantap di situ. Seluruh yang saya ketahui mengenai yang saya yakini benar itu belum tentu benar. Jadi saya tidak akan mempertahankan apa yang saya yakini benar, karena saya mungkin akan mendapat kebenaran yang lebih tinggi. Jadi sama Dadang tidak perlu marah. Dadang itu makhluk mulia dari Allah. Untuk memberi contoh kepada umat manusia, wahai manusia, pandanglah Dadang, jangan ada satupun di antara kalian yang menjadi seperti dia. Itu gunanya Dadang. Jadi ada Fir'aun, ada Dadang. Fir'aun itu diselamatkan jenazahnya untuk menjadi peringatan bagi semua generasi agar jangan seperti Fir'aun. Kemudian karena Fir'aun sudah nggak populer, sekarang dilahirkan Dadang dengan maksud yang sama. Makanya Dadang ngomong apa saja sama Tuhan justru baik. Dia bilang, insya Allah saya tidak percaya Tuhan. Nah, Tuhan tidak marah karena memang dia disetel untuk menjadi manusia yang jangan sampai ada yang niru seperti dia. Jadi semakin dia buruk, semakin baik. Nek memahami Dadang nganggo kebenaran formal yang ngelundas Dadang kok. Sampai kok muring-muring lho, apa? Muring-muring kok nang Dadang. Dadang ini mari ngomong ya lali dhewe kan. Dadang jenenge Dadang kok ya. Gitu loh. Tapi indah. Sampean indah, Dadang indah, Mas Wardi luar biasa. Kita andalkan. Jadi salah satu keinginan saya itu, kalau boleh ingin ya. Kalau orang punya ilmu kesehatan, kita punya ilmu kesehatan sendiri kok.
yang berbeda kok. Karena seluruh kesehatan di dunia tidak memperbolehkan Anda duduk sampai jam 4 pagi. Itu ilmu kesehatan manapun, dari Arab Saudi sampai Amerika, sampai Ethiopia, sampai Eskimo, itu tidak ada yang setuju orang begadang sampai pagi. Bahkan orang Indonesia ada yang juga terikut. Begadang jangan begadang, lalu kurang kok. Begadang jangan. Ya, oke. Tapi menurut saya begini teman sekalian, saya kira kita jangan menganggap bahwa ini tadi kan penuh pertentangan mas sebenarnya. Tapi pertentangan itu jangan didramatisir, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang berpendapat dulu tetap begitu, toh nanti Anda akan mencari MOU. Pasti akan mencari kesepakatan terbatas, memang hanya terbatas. Tidak ada orang berpelukan 100%. Kalau kamu pelukan sama suami, yang sudah bersuami siapa? Wan, kamu pelukan sama istrimu, itu yang nempel dari kulitmu berapa persen? 60? Enggak sampai. Gegermu nemplek, dodomu nemplek. Kalau nemplek depan dok, sini enggak, belakang enggak. Paling 40%, 35%. Jadi tidak ada pelukan 100%. Itu loh, enggak ada. Fisik aja enggak ada. Nah, termasuk Bhinneka Tunggal Ika. Mas, biarkan orang punya interpretasi macam-macam. Enggak apa-apa. Wong kabeh tafsir iku mesti salah kok. Enggak ada tafsir bener tuh enggak ada. Jadi dadang mau ngomong warna tidak pernah wis jarno ae kan. Enggak masalah. Sebab kalau kita turuti dadang ngeluh enggak semua. Enggak ada yang tidak dia bantah. Mau Jawa, Sunda, semua Allah dia bantah semua. Akhirnya kalau kita turutin, kita benarkan dia, akhirnya ya sudah kalau gitu batalkan alam semesta, nggak anyar kan gitu. Kan begitu, maunya dia begitu. Artinya dia itu ditakdirkan Tuhan untuk tidak setuju kepada konsepnya Tuhan dalam menciptakan alam semesta dan penghuninya. Dia ingin ada penciptaan baru, sehingga nanti sejak awal sudah dipersatukan, tidak usah bineka bingung, wis langsung tunggal ika, gitu maunya. Nah memang kita ini disuruh bineka kok. Loh yang tunggal ika itu kalau mau ngomong tafsiran, tunggal ika itu kan Buddha sama Siwa. Ngapain dipakai untuk manusia? Buddha Siwa kan dalam pemahamannya kan Tuhan, pada pemahaman abad itu. Kalau memang manunggal mas, kenapa bukan bineka manunggal ika? Ya enggak perlu dijawab, enggak benar ya enggak apa-apa, enggak tahu ya enggak apa-apa. Yang penting kita tahu bahwa ini belum tentu benar. Gitu loh lah, kalau masing-masing enggak ini yang benar, ini yang benar. Yang benar tuh kukuruyuk, enggak kongkong-kongkong. Enggak kukurunu, gendeng kongkong. Yang benar itu ayamnya. Jadi kalau mana yang benar coba, enggak usah orang Madura maju kukurunu, enggak. Wong Sunda kongkorongkong salah kabeh. Kalau ingin cari kebenaran, ambil ayam, taruh di panggung, dirangsang supaya dia berbunyi. Dia yang benar dan kamu menirukan tuh namanya tafsir dan pasti salah. Jadi jangan bertengkar tentang tafsir. Wong saking bingungnya negara menafsirkan Bhinneka Tunggal Ika, ikanya itu disebut iko mas. Bhinneka Tunggal Ika. Tapi ya biarin dong. Wong itu semua kesalahan. Loh, sederhana kok. Kalau sama Allah nanti sederhana. Gitu loh. Misalnya dulu pernah saya contohkan Bilal, ini enggak apa-apa nih sampai pagi ini. Ya. Bilal tuh enggak bisa ngomong shin, dalam bahasa Arab ada 4 S. Sin, shin, sod, fa. Tapi Bilal bisanya S gitu dok, satu dok. Ashadu alla ilaha gitu dok. Protes sahabat lainnya, nggak bisa shin tuh kan shin, masa S. Jadi Nabi Muhammad ngene lho rek. Nek Bilal ngomong ashadu karpe ashadu, karpe ngono. Cuman metune cangkeme ngono iku wis gak masalah. Ojo moreng-moreng. Makanya di sini nih berbeda pendapat kayak apapun nikmat semua.
hikmah semua, ilmu semua, tidak ada masalah dan tidak ada pertengkaran di sini. Gitu loh. Sopo ae setan rene loh, gak salah. Isi saja boleh. Isi saja boleh. Seandainya setan di sini ngomong macam-macam, sederhana penjelasan saya. Kalau pokok bantau ngancani setan, kok kan gitu kan? Loh, kok setan suruh ngomong kalau sama malaikat, yang salah kamu. Yang salah kamu mengharap ini presidennya harus gini. Lah duduk presiden kok. Sing salah kowe dhewe. Jadi mari kita di sini memperluas diri, ya toh. Jadi seluruh yang kita perdebatkan tadi itu menurut saya adalah proses tahap-tahap di mana kita akan memiliki konsep substansial mengenai segala sesuatu, dari konstitusi sampai ilmu kesehatan sampai kata sampai semua kita punya, dan suatu hari peradaban akan berubah, Tuhan akan mengizinkan dan kita sudah siap dengan seluruh konsepnya. Gitu. Jadi sampean ke anggota MPR kira-kira ngono lah, sing nyusun macam-macam. Dadang itu kepala kejaksaan, wabeh salah. Karena kepandaiannya mencari kesalahan. Dan itu kemuliaannya Dadang karena dia pandai mentidakkan segala sesuatu. Nah, dari seluruh perdebatan kita saya akhiri ya supaya tidak terlalu berkepanjangan. Dari seluruh yang saya akhiri, yang kita perdebatkan, tolong diingat, kita ngomong demokrasi atau dari tadi sebenarnya intinya itu kan the whole thing about demokrasi, sampai pemilihan langsung apa DPRD, apa saja semua tadi, sampai ada yang meremehkan organisasi pemuda itu kan semua kan perangkat-perangkat demokrasi. Mas Wardi atau Mas Nanang kan bisa menjelaskan secara tradisional lebih dulu mana demokrasi dengan pengenalan mengenai substansi demokrasi di bangsa kita, apa Sunda, apa Jawa, terserah. Setahu saya sudah lebih dulu sekian abad mengenal demokrasi yang sekarang disebut demokrasi. Kuliah anti korupsi Ciangele, arek cilik mau 5 wis cukup ya Mas. Mau 5 itu pendidikan dilarang, mau 5 sudah cukup, otomatis sudah tidak usah pakai pendidikan anti korupsi. Tapi tidak apa waktu proyek arep ngopo kowe. Tidak ada masalah supaya mereka dapat nafkah. Kan begitu. Kalau Anda mengizinkan berarti Anda sodako. Pemilu, kalau pemilu langsung rakyat kan yang Anda lihat kan, oh ini bukan peristiwa politik, ini peristiwa sodako dan ewoh bekewoh. Wong sudah dikasih 50.000 pagi-pagi kok siangnya tidak nyoblos. Ya ndak enak lah, ya sudahlah saya coblos. Jadi itu peristiwa sodako. Meskipun makruh kan gitu kan, malah haram gitu kan ya. Tapi sudahlah, kita ini luas-luas saja dan kita percaya pada proses ini. Kita tidak perlu 100% dengan kebenaran kita. Wong saya dengan mudah kok. Ini kan the United Nations of Nusantara, begitu ada teman Sunda yang tidak ikhlas dan sakit hati dengan kata Nusantara, ayo kita batalkan kata Nusantara, ayo golek wis. Terserah, tidak ada masalah kok saya. Wong gak nganggo jeneng ya gak apa-apa. Misalnya ya enggak pakai nama juga enggak apa-apa. Cuma bingung dewe. Kalau Nusantara dipakai ya enggak masalah, ayo cari yang baru, sudah apa aja. Wong yang penting substansinya adalah kita menemukan cara hidup yang baru, kebenaran yang benar-benar terjamin untuk banyak orang dan seterusnya, kan itu substansinya. Nah, seluruh perdebatan kita itu, teman-teman sekalian, terakhir, sebenarnya kalau dalam istilah saya itu kan la ilaha. Dan ini mungkin cukup lama waktunya, sekian ma'ian, baru nanti ketemu ilallahnya dikit. Oh ini tidak, oh iyanya ini, kan gitu. Nah jadi kalau saya kembali kepada diri kita masing-masing, Anda kan mau Islam mau Kristen kan mau ndak mau dengerin azan sehari berapa kali? Bahkan Kristen, bahkan Buddha, bahkan PT mesti kurung azan bendino. Teorinya 5 kali ku sak masjid. Lah nek masjid desa RT ku 3. Gurung tambah TV pisan. Ono TV kok iso azan ya. Pas aku azan iku wong ya. Lah kok TV iso azan. Agamane apa TV? Gitu teman sekalian. Nah, kalau dengar azan itu jangan disia-siakan. Mau ndak mau Anda dengar kok. Daripada mendengar dengan memaki, meso,
kurang ajar isu-isu. Ya, mending adzan itu Anda jadikan perangkat untuk pematangan diri Anda. Tak kasih contoh dikit. Coba Anda pelajari, Anda bikin manajemen, ngatur perusahaan, ngatur rumah tangga, pakai urutan adzan aja. Bikin skripsi semua pakai urutan adzan. Anda paham itu, urutan kalimat adzan itu. Itu sudah cukup itu. Mau ngelatih sepak bola, ini sekarang U19 berangkat ke Barcelona, ke Madrid malam hari ini. Tak bawain macam-macam, tapi berangkat bareng saya. Karena kemarin dia agak dianiaya dikit-dikit terus lari, dan akhirnya saya telepon malaikat sama Nabi. Sekarang dia berangkat ke Madrid. Alhamdulillah tidak ada masalah. Besok saya fixkan keberesan U19A karena sudah ada U19B. Muga-muga dia akhirnya wis bubar kabeh. Jadi Mbak Mas ya, sampean nek oleh meneng-meneng kok dikirimi panganan, sampean mengucapkan apa? Coba kalimat thayyibah aja. Subhanallah, alhamdulillah, walillah, Allahu akbar. Ya. Sampean dapat rezeki. Ya. Ada bledak gede banget. Allahu akbar. Ekstrim kan, sesuatu yang menakjubkan, yang mungkin menakutkan, mungkin pokoknya takjub Anda. Jadi Allahu Akbar itu judulnya adalah ketakjuban, gitu kan? Contohnya dapat duit nek 1.000, alhamdulillah gitu kan, gitu kan? Kok 1 juta, alhamdulillah ya. 1 miliar, Allahu Akbar kan gitu. 1 miliar, ditukar keropok, digelendeng, gitu kan? Jadi Allahu Akbar judulnya adalah takjub. Nah sekarang Anda azan di masjid, nggak takjub apa-apa kok moro-moro Allahu Akbar itu lah apa sampai? Loh, ya karena untuk menandai waktu sholat. Loh, wong nggak duit jam tak? Maksud saya orang begitu bodohnya sehingga untuk ini sudah zuhur loh itu nunggu azan. Saya tidak melarang orang azan, cuman yang saya omongkan tadi adalah manfaatkan azan itu untuk pendalaman Anda. Jadi orang itu bilang Allahu Akbar hanya kalau dia takjub. Sama dengan Allah memberi kalimat gini. Allah tidak mengatakan aku ciptakan semua ini tidak sia-sia. Tidak gitu loh Allah ngomongnya. Allah ngomongnya gini. Katakanlah wahai Tuhanku, tidak sia-sia engkau ciptakan semua ini. Jadi kalimatnya kita yang ngomong. Itu artinya Anda disuruh menghayati dan mengagumi ciptaan Allah ini, sehingga Anda punya kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak bisa tiba-tiba ngomong Rabbana ma khalaqta hadza batila, oh kamu tidak kagum sama apa-apa kok. Sama dengan Allahu Akbar. Loh apa sama Allahu Akbar itu? Jadi banyak muadzin yang tidak, saya kira hampir semua. Kalau saya sebelum zuhur harus menemukan apa yang saya kagumi. Nek kangelan ya mlebu kamar mandi muda. Tak delok dhewe, Allah. Ya Allah kok iso ya kadang ngene kadang ngono. Kagum saya. Lu masa ndak kagum sampean? Lu sampean gak kagum tak kandhane Gusti Allah niku mboten kagum niku. Jangan cek mungker terus ya. Ini gak kandhane kan. Tak kasih tahu nanti tak laporin tuh ndak kagum tuh. Ya Allah itu ndak kagum, itu ciptaanmu ndak dikagumi gitu loh. Allahu Akbar, kagum ya. Jadi syaratnya kamu menemukan, menghayati hidup ini, kamu alami, kamu batin, kamu masukin apa peristiwa di sekolah, peristiwa di kantor, di jalan, pokoknya temukan hal yang menakjubkan. Kalau Anda sudah menemukan ketakjuban kepada Allah, hidupmu menjadi lain skala prioritasnya. Anda tidak kagum, tidak ngejar-ngejar yang sekunder. Nah baru Anda Allahu Akbar. Begitu ada orang azan, ya Allah, Anda ikut dalam hati Allahu Akbar. Nah kalau sudah Allahu Akbar, Anda harus tegaskan, mengagumkan tuh Allah, takjub tuh Allah. Noe itu zaman umur 4 tahun tak jalan-jalan di sawah itu lihat cacing nembus bumi itu, yuh, kok iso ya? Kok iso ya? Wih Gusti Allah ya jam tenan ya iso ya. Itu reaksinya.
Jangan tenang Gusti Allah, nggak cacing iso menembus tanah gitu. Ya Tuhan senyum, ya udah disebut edan, enggak apa-apa, kita hati-hati kan. Ada yang lebih parah lagi kalau yang Tuhan disebut. Anak Tuhan itu jos, itu kan biasa. Tapi ada, kamu nanti punya anak kalau sunat, hati-hati kamu. Karena waktu sunat tuh takutnya luar biasa, mulutnya enggak terkontrol. Ada yang, aduh, gitu ya. Di Jawa Timur gak ngono. Nek marah itu kan cangkeme kayak ngono iki. Disunatnya lagi. Aduh. Matane Gusti Allah matane. Kene ngongkon sunat barang. Matane Gusti Allah matane. Gusti Allah di mata-matane. Aku krungu dhewe iku ya Allah arek saiki. Nyeneng temen selamat malaikat di rumah sama semuanya pengaruh cilik ya ta. Tapi matane gitu. Itu kasar banget matane. Presiden matane ya kasar banget iki Gusti Allah. Soalnya yang menyuruh yang memerintah hitam kan Allah, di Gusti Allah di mata-matanya. Coba kalau Anda tidak punya kearifan, kalau Anda memakai bahasa yang linear, bahasa yang baku kan Anda mengharam-haramkan, meneraka-nerakakan orang. Nanti dulu toh, jangan marah toh. Yang bijaksana, karena hidup itu begitu luasnya dimensinya itu, dan Allah memudahkan semuanya. Nah jadi maka ketika kamu kagum, kamu bilang Allahu Akbar, maka tegaskan bahwa engkau bersyahadat terhadap keesaan Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah, kan gitu. Tegaskan lagi, asyhadu alla ilaha illallah. Kapan-kapan kita belajar kenapa kalimatnya bukan asyhadu alla robba illallah, karena fungsi ilah sama rob beda. Nah, nanti itu kapan-kapan. Tapi pokoknya tegaskan bahwa kamu meresmikan ketakjuban kamu itu. Tapi ketakjuban kamu itu harus ada administrasinya, harus ada lingkup birokrasinya, harus ada konteks konstitusinya. Maka karena kamu hidup setelah abad ke-8, ke-7, maka harus kamu administrasi dengan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sebelum Nabi Musa tidak ikut administrasi Muhammad, jadi Nabi Musa tidak sholat 5 waktu. Wong dia ikut administrasi dia sendiri sebelum Muhammad kok. Dan dia juga mengkritik Muhammad, mau menerima umatnya disuruh Allah sholat ping 50. Aslinya kan 50. Begitu Nabi Muhammad turun dari Mi'raj itu ketemu Nabi Musa kemekelen. Mat komikas japurane umatmu gak iso ping 50 iku. Kono dinyang. Ping 50 ndasmu ta. Gak iso. Itu Nabi Musa ketawa keras-keras. Nabi Muhammad ngoten ta, Mbah. Iya, wis dinyang kono. Akhirnya dinyang 50, 45, 40, 30 terus sampai akhirnya sudah tidak bisa ditawar lagi 5 itu pun Nabi Musa, ya aku jane sik kutunggu ya Mat. Itu kok gak dilakoni 5 itu. Ya tapi mboten enak mosok kula nyang malih. Ya wis gak apa-apa kono tapi hati-hati lho ya, lu yo gak dilakoni lho ping 5 iki. Engko dinyang karo arek-arek. Ana sing kate dijamak 5 sekaligus ya. Ana setahun dijamak ping 3 tok ya ana. Ada sholat waktu tilu ya dijamak pokoknya diringkes berarti situ terus pada ngertine ya Allah. Gendeng umatku gendeng. No bertengkar 23 apa 11 itu bertengkar. Endingnya apa? Damai. Lo enggak terawih. Damai loh. Nah kalau mau perdamaian gampang tuh, ya tinggal tidak sholat kan gitu. Nah kalau itu perdamaian, nah terus gaya apa kan gitu. Nah itu teman sekalian, maka asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi jangan mengatakan bahwa Nabi Adam biar turun ke bumi dari surga, terus ndolek godhong ditutupi ini, turun ono pabrik tekstil, ya, terus Allah Akbar. Enggak. Sholat itu baru Rasulullah umur 53. Jadi Rasulullah selama hidup sampai umur 53 itu belum pernah sholat 5 waktu. Jadi nek awakmu di umur selawe masih punya jatah seneng nggak semua.
Saya itu kan senang berkelakar dan Anda saya ajak berkelakar. Kalau Anda pintar berkelakar, Anda tidak gampang menderita. Gitu loh teman-teman sekalian. Oh gimana? Kalau kamu itu terikat sama logika, terikat sama yang bagus, sama yang formal, Anda menderita. Tapi kalau kamu mampu menciptakan dunia sendiri, nanti kalau kelewatan namanya khayal gitu ya. Tapi sebelum khayal kan ada kelakar. Misalnya kita bentuk cakap dies, terus biar gue. Biar gue, sudah. Biasmu kebentus dies ini apa? Iya, itu kan bisa Anda permakan. Kalau Anda terbiasa cerdas pakai ekonomi kreatif. Lo nak Jawa Timur ini jenis markas teman saya itu kebentus dies. Ini rasanya iwak gudeg. Jadi alam pikirannya membuat sakitnya menjadi sekunder. Kamu menderita karena penderitaan kamu bikin primer, bikin dia sekunder. Kamu harus pintar berkelakar dalam hidupmu. Saya ngelihat Marquesot dan dari mobil saya zaman lawas itu, jeep pikirannya ngewarep itu, terus ininya kena seret, kukunya copot, terus ini. Apa cak? Ini rawon ini. Saya jadi rawan rasanya. Padahal ininya bayangin sakitnya mas. Itu Marquesot begitu tuh orangnya. Loh kalau Anda bisa seperti Marquesot kan enak. Masuk rumah sakit, diobatin terus pulang. Dikejar sama administrasi minta tolong satpam, itu bapak itu belum bayar. Pak belum bayar. Bayar apa? Bisa kan berobat. Lah ya masuk orang rumah sakit gak berobat, masuk bengkel berobat dong ke rumah sakit kok. Ditakoni ya mesti aja masuk berobat ke kantor polisi sampai itu. Lah ya tapi kan harus bayar. Belum bayar pakai apa? Ya pakai uang. Lu sampai niku wis ngerti aku gak duwe kok dikon bayar. Gendeng ta sampean. Oh, gitu. Enak kok hidupnya. Di mana-mana itu pakai logika, bayar itu pakai uang. Kalau sampean nyuruh orang bayar, sampean harus tahu dia punya uang apa tidak. Lah saya ini jelas nggak punya uang kok. Kok disuruh bayar, sampean nggak masuk akal sampean. Jadi sudah nggak bayar, nesoni uang kamu. Ini enak itu. Terus mau dilaporkan ke polisi gitu. Ya enggak lah, akhirnya ya wes ngeluh dewe musuh Marquesot. Makanya saya tulis buku itu karena orangnya dahsyat. Marquesot itu bener-bener dahsyat. Kalau ada orang nakal di jalan motor weng dibalap sama dia, dikuntit, ntar sampai perempatan jalan begini set, dipalang depannya, terus ditekani. Dek, kon milih iki nang cangkemmu nang ta iki nang motomu ta apa tak banting ta milih. Ngeri ta mas? Milih adik ya apa iki nang cangkemmu protolundumu ta. Ya itu yang ngeri lah melawan orang gitu. Jadi dan Marquesot tenang-tenang seperti itu. Marquesot itu siapa ya? Lu Marquesot itu anak yang kemarin kalau ke Padang Bulan ketemu Marquesot. Bukan saya. Marquesot itu teman saya waktu kecil berguru yang enggak itu. Bangsa watu di luar tuh kok wit dia. Pokoknya terus nanti pakai pisau perang lawan raja tikus gitu-gitu. Zaman kecil saya sama pisau itu saya bawa tidur, saya bawa makan, saya bawa ke sekolah, saya bawa pisau. Saya untuk apa? Tancap-tancap ke pohon apa itu saya waktu itu pakar betul. Kalau ada anak nantang-nantang didatangi, dirangkul. Cepet melayu. Terus melayu cepet. Kena kontrak duit mate. Apa enggak ngeri mas ya? Jadi hidup itu mas, kalau anda gampang menderita itu karena yang salah cara berpikirmu. Kamu tidak sehat karena cara berpikirmu. Makanya kunci kesehatan dalam maknya sederhana. Jangan pernah berpikir tidak jujur. Dan jangan pernah hati tidak berendah hati. Jangan mengatakan, jangan pernah berpendapat bahwa kamu punya ilmu dan ilmu pasti benar. Itu hancur kamu nanti. Wis sak pinter-pintermu guyun dewe. Kamu harus ketawakan sendiri dirimu. Kalau kamu tidak bisa menertawakan dirimu sendiri, yaitu rencana rencana
mengalami disorganisasi kamu. Itu loh, itu beneran. Jadi makanya terus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau Anda sudah melegitimasi ketakjuman kepada Allah, tanda tangan daftar ke Nabi Muhammad untuk orang Islam, yang lainnya nanti terserah itu artinya nanti di sana akan bagaimana, monggo sekeyakinan Anda. Baru Anda satu kali lagi melakukan upacara, kamu resmikan, kamu resepsikan. Kalau tadi kan cuma bersumpah, saya bersaksi, itu cuman akad nikah. Kemudian kamu harus resepsi, hayya 'alas shalah, Allahu akbar. Hayya 'alas shalah itu resepsinya orang yang bercinta sama Allah. Kalau kamu sudah resepsi hayya 'alas shalah, baru kamu punya hak untuk menang, kamu punya hak untuk cerah, kamu punya hak untuk berbinar-binar. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Nah, capailah dalam hidupmu Allahu Akbar yang kedua. Karena kemenangan ini membuatmu Allahu Akbar. Allahu Akbar yang sebelumnya kan karena alam dan kehidupan. Tapi Allahu Akbar yang kedua adalah karena engkau mencapai kemenangan yang sejati di dalam dirimu. Itu tafsir Adzani ngono rek. Bengi iki. Besok malam mungkin beda lagi. Ya enggak apa-apa, wong tafsir kok. Jadi sampean aja ngekeng karo tafsir sampean. Tafsir itu bisa salah, makanya di Ma'iyah ini nyun sewu, di mana-mana di seluruh dunia itu yang namanya, tadi misalnya apa? Tadi kan pendidikan politik, tapi apa parpol? Bukan toh? Kalau parpol kan mengikat anggotanya untuk taat. Makanya Ahok keluar dari Gerindra, kan gitu. Tapi apakah saya pernah mengikat Anda untuk memilih atau tidak memilih? Oke, Anda ingat-ingat. Apa ya? Sekarang ilmu. Ini majelis ilmu. Apakah pernah saya menyuruh Anda percaya sama ilmu saya? Kan saya selalu bilang, ya iki ya sakarepmu. Tapi ini aku ngono iku, kan gitu toh. Jadi Anda tidak perlu sami'na wa ata'na kepada saya. Nomor 3, kalau ini kelompok thariqat, di mana-mana kelompok thariqat itu taat patuh kepada mursyidnya. Apakah Anda harus taat kepada saya? Saya ingin tegaskan, bukan hanya Anda tidak harus taat. Kalau perlu Anda tidak boleh taat sama saya. Harap ngopo. Jangan taat sama saya. Gak mau saya. So kalau Anda taat sama saya terus kok nyopet, aku melak dilokno karo Gusti Allah. Jadi taat itu kepada melalui wacana saya enggak apa-apa, tapi tetap status taat kepada Allah. Jadi jangan taat kepada guru, jangan taat kepada orang tua, jangan taat kepada presiden, jangan taat kepada ulama. Mereka hanya jalan untuk sampai kepada ketaatan kepada Tuhan. Hakikatnya seperti itu. Jadi ini juga tetap kelompok yang sangat cair, dan Anda harus ambil keputusan sendiri-sendiri. Karena kamu lahir sendiri, nanti kamu mati juga sendiri. Dan tidak ada yang bisa nolongin kamu, termasuk saya. Maka kamu jangan jadikan saya mursyid-mursyid. Mursyid itu dosen farmasi di UGM, bapaknya Dalipin. Itu ya, saya mohon maaf ini sampai pagi, tapi mudah-mudahan Anda keluar itu sakti atas diri Anda sendiri. Anda bisa mendapatkan ketenangan, keterampilan, keteguhan, tegen nek cara Jawa nih. Tegen itu ya Mas? Enggak, tegen itu kalau Anda naik sepeda, naik motor, tapi Anda pegang erat-erat, bener nggak itu? Anda harus santai begini, harus relax. Yang saya Mas Wardi, yang saya bukan mengkritik Anda, tapi aku terus karo sampai dan aku setuju karo banyak penemuan sampai, dan saya akan support Anda, gitu loh. Tapi ya iku mang ayo rada santai dede. Apa mulai nguring-nguring dadang sia-sia sampean nguring dadang. Dadang iku yen ngono iku dadang gapakno. Upama iki jane partai PKI mesti melok PKI. Dadang dong, PKI ini dadang lain dengan PKI yang ada. Dia pasti punya pendapat sendiri kok dia. Kalau dia ngomong dudu Islam tapi ya Islam, dadang kok. Saya tidak mengakui Allah ya, insya Allah loh ya. Dadang, memang dadang. Jadi sampean aja anu, dadang itu cara Allah memberi bahan untuk mesra, gitu loh. Itu dadang. Dan jangan dituntut apa-apa, biarkan dadang menjadi dadang. Nikmatilah dadang sebagai dadang, kan gitu. Jarno ya pating pecotot cangkeme gak ada masalah. Oke teman sekalian, kita berdiri bareng-bareng.
Tidak ada yang benar kecuali Allah, tidak ada yang hebat kecuali Allah, tidak ada yang baik kecuali Allah. Kita hanya mengejarnya, kita hanya mencoba-coba mendekat kepada seluruh substansi Allah itu dari wilayah manapun, dari posisi apapun, individu maupun di dalam satu kelompok, organisasi, institusi atau apapun, semua kita tetap berangkat kepada Allah dengan tawadhu di dalam hati serta sadar relativitas dari pikiran kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Bang Matar, ini kita akhiri dengan bagaimana ini biasanya? Akhir siapa? Doa ya. Ini aja pada mulai kiri bareng-bareng, ya, supaya bingung. Loh, pengajian kok pada mulai kiri? Pengajiannya datang ini. Kepadamu negeri kami bernyanyi, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami berbakti, bagimu negeri jiwa raga kami. Secara khusus saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mempercepat tercapainya yang teman-teman dan anak-anakku semua inginkan. Diperlebar pintu kemudahannya, diperpanjang usianya, usia yang penuh berkah, usia yang penuh kemudahan, usia yang penuh kreativitas, usia di mana Allah tidak pernah meninggalkan Anda semua. Allah selalu mengawal Anda melalui malaikat-malaikatnya di sekeliling Anda, di ubun-ubun Anda, di kedua pundak Anda, di leher Anda, di bahu kanan, bahu kiri Anda, di tangan kanan, tangan kiri Anda, di kaki kanan, kaki kiri Anda, serta yang berpusat di dalam kalbu dan fuad Anda. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, ya mufatihal abwab, ya musabibal asbab, ya mukallibal qulubi wal absar, ya mudabbirul laili wan nahar, ya muhawwilal hali wal ahwal, hawil khala haula'i ya Allah. Anak-anakku semua inilah lahwal. Setiap urusan Engkau jadikan urusan yang sebaik-baiknya urusan, yang senikmat-nikmatnya urusan, dan seberkah-berkahnya urusan. Semuanya ya Allah yang telah membiayai kemaslahatan masa depan seluruh bangsa-bangsa ini dengan susah payah mereka datang ke sini dan duduk dengan ikhlas sampai pagi hari ya Allah. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal azizul qawiyyul qadirul quwwatil matinul muqtadirul jabbarul mutakabbirul qahirul qahhar. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sampai ketemu bulan depan tanggal berapa? Tanggal 10 bulan ini di Rumah Ma'iyah di Jogja ada monolog dari Mas Bambang Sosiawan yang dulu di Teater Pendidikan yang berjudul Cahaya dan Sampah. Sekarang sedang berlatih. Kalau pas kebetulan ke sana 29 malam atau 30 malam jangan berturut-turut. Saya ucapkan ya bulan ini September ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapatan Kitlang malam ini Rp3.347.900. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.